merasa kesepian padahal sebenarnya aktif di media sosial. Terus ada juga teman-teman onlineku, tapi kayak saya bilang lagi kosong, kayak lebih banyak menghindarku daripada interaksi secara langsung dengan orang-orang. Jadi kamu merasa terhubung secara digital, tapi hal itu justru membuatmu semakin jauh dari orang-orang yang ada sekitarmu gitu. Iya, seperti itu Bu. Saat kamu merasa kosong, seperti apa yang biasanya kamu rasakan? Apakah ada situasi tertentu yang membuat perasaan itu semakin kuat? Kalau lihat kan teman-teman lagi nongkrong atau postingannya teman-temanku yang ramai-ramai begitu, kadang saya merasa kayak saya sendiri kak, justru tidak ada siapa-siapa di sampingku, tapi akhirnya tetap dia lanjut scroll begitu. Jadi merasa kayak seolah-olah kamu mencari koneksi, tapi di situasi yang sama itu malah membuatmu kayak semakin jauh begitu dari dan merasa sendiri. Iya begitu. Nah, dari ceritamu yang tadi saya melihat ada dua hal utama. Pertama yaitu kesepian yang kamu rasakan, dan yang kedua yaitu kebiasaan menarik diri dari interaksi langsung. Nah, menurutmu kira-kira dari keduanya mana yang paling mengganggu saat ini? Menurutku Ibu yang bagian kesepiannya, karena saya merasa kayak tidak punya hubungan interaksi langsung dengan orang. Baik, jadi masalah utamanya di sini kita fokuskan pada masalah kesepian yang muncul meskipun kamu merasa sangat aktif di dunia digital. Nah, sekarang mari kita pikirkan beberapa cara yang mungkin bisa membantu untuk mengurangi rasa kesepian itu. Mungkin boleh kemukakan idemu? Mungkin pengurangan sosmed Ibu, kayak ketemu kak juga, berusaha kak juga untuk ketemu dengan orang secara langsung. Bagus. Apa ada ide yang lain? Kayak mengatur batasan penggunaan ponsel Ibu, atau memulai percakapan kecil dengan teman-teman dekat. Jadi kayak lebih banyak interaksi dengan orang di dunia nyata daripada di sosial media. Baik, apakah ada lagi? Sepertinya itu dulu. Baik, kita nilai 1/1 dulu ya. Menurutmu mana yang paling penting kamu lakukan dan mana yang mungkin terlalu sulit kamu lakukan? Bukan begini orang bagus. Iya, bilang maksudnya bilang sisanya dari di rumahmu. Memang ini program gitu. Baik, kita nilai 1/1 dulu ya. Menurutmu mana yang paling mungkin kamu lakukan dan mana yang paling terasa sulit kamu lakukan? Kalau mengurangi sosmed itu kayaknya sulit deh Bu. Tapi ikut komunitas itu mungkin bisa. Mulai bicara atau ngobrol begitu satu teman juga lumayan mungkin. Jadi semisal kalau dari skala 1 sampai 10, tingkat kemungkinan yang berhasil itu kamu beri berapa nilai untuk mengurangi sosmed, bergabung komunitas, dan memulai obrolan kecil. Kalau mengurangi sosmed kayaknya itu 3 deh. Gabung komunitas bisa jadi 7 karena kita rajin berinteraksi dengan orang. Mulai ngobrol sama teman juga kayaknya itu 8 lah ini. Jadi solusi yang paling realistis di sini adalah nilainya yang paling tinggi ya. Jadi dari nilai yang kamu berikan tadi, tampaknya memulai interaksi kecil dengan teman serta ikut komunitas offline itu adalah pilihan terbaik. Bagaimana, kamu setuju? Iya Ibu, saya rasa mungkin bisa Kak mulai dari situ. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita buat rencana sederhana dan terukur. Bagaimana baiknya? Mungkin membuat rencana dulu kayak pekan pertama, pekan kedua, terus akhirnya nanti bisa jadi setiap hari. Nah kalau pekan pertama itu mungkin saya bisa coba dulu untuk berinteraksi dengan teman kuliah yang dekat dengan saya. Baru nanti itu kayak tambah lagi ikut masuk di komunitas begitu. Terus nanti setiap harinya bisa membatasi screen time media sosial hanya dengan misal 2 jam tidak boleh scroll
TikTok gitu. Nah, bagaimana rencana ini menurutmu? Apakah ini perlu ditambahkan atau perlu disederhanakan? Saya merasa ini sudah realistis dari saya. Semoga saya bisa ada evaluasi perkembangan. Baik, jadi nanti di sesi berikutnya kita evaluasi perkembangannya ya. Ibu, Nah, baik Ulfa, terima kasih ya sudah terbuka kali ini. Kamu sudah sangat berani menceritakan apa yang kamu rasakan. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan atau ingin kamu sampaikan? tidak ada gitu. Saya hanya menyampaikan terima kasih. Rasanya seperti lebih ringan, lebih lega setelah cerita. Nah, ya, saya senang mendengarnya. Nah, kita bertemu lagi minggu depannya untuk melihat bagaimana perkembanganmu. Jadi, jaga kesehatan yang